sesuai dengan judul bukunya Riyadhus Shalihin. Riyadhus itu artinya latihan, Shalihin jadi soleh. Insya Allah akan jadi soleh mungkin kira-kira begitu Pak. Oleh karena itu kita berharap Bapak Ibu untuk bisa meskipun ini pertemuannya dan sederhana sekali, mudah-mudahan ada yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan di dalam majelis ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami aturkan pada bab sabar ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, juga melalui Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala hazanin wala adana wala adan wala gomin. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh satu musibah, penyakit, kesedihan, kegundahan, adan, sesuatu yang menyakitkan, gomin. Gomun itu secara harfiah artinya awan gelap yang menutupi. Kadang-kadang kita menghadapi permasalahan sampai kita merasa gelap, ini mesti apa yang diperbuat itu. Jadi musibahnya bisa berupa penyakit fisik, bisa musibah kaitan dengan beban pikiran. Dalam kehidupan berumah tangga saja kita akan bisa merasakan menjadi seorang ayah ketika anak kita menginjak usia SMA, kelas 2, kelas 3, tuh baru kita akan merasakan menjadi sebagai orang tua. Kalau masih TK, SD mah belum banyak masalah yang muncul. Tapi kalau sudah usia SMA, si anak sedang mencari jati diri. Kadang-kadang kalau kurang didikan pondasi keagamaan, sampai ada yang mau membunuh orang tuanya gara-gara tidak dibelikan motor gitu. Kan itu satu penyakit kejiwaan. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Niscaya dengan musibah-musibah seperti itu Allah akan menutup. Kafaro itu menutup. Nah, makanya kembali lagi ada istilah kafir. Jadi kenapa orang kafir disebut kafir? Jadi kafir itu pelaku ya dari kata al-kufru. Al-kufru itu secara harfiah artinya penutup. Makanya ini jilid buku itu disebut cover, penutup. Ya. Bikin ngawadahan baju mun angkat-angkatan disebutnya koper. Gitu ya. Itu satu akar kata. Kalau misalkan taruhlah masjid ini mau beli apa? Mau beli karpet baru misalkan. Biayanya sekian. Biayanya taruh 10 juta, tapi baru ada 7 juta misalkan. Karena saya nama aku saya dikaper heula, ada gayanya, ditutup heula. Itu ya. Ditutup dulu. Jadi kafaro itu secara harfiah artinya menutup. Nah, kenapa orang yang menolak Islam disebut kafir? Karena mereka menutup hati. Jadi sebenarnya kafir itu bahasa yang halus.
Bahkan nanti petani-petani dalam bahasa Al-Quran itu disebutnya juga kafir. Nah, kenapa petani disebut kafir? Karena petani itu pekerjaannya melubangi tanah, memasukkan biji sebagai bibit, kemudian menutupnya kembali. Jadi sopan sekali sebenarnya bahasa Al-Quran itu. Tapi kemudian ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang ingin kelihatan toleran dan humanis gitu ya, sampai nanti memposisikan istilah-istilah yang digunakan oleh Allah itu sebagai istilah yang kasar, padahal tidak sama. Jadi mereka menyebutkan Muslim, non Islam. Maksudnya non Muslim Islam itu kasar. Kalau untuk artinya keselamatan ini, cuman ini masalah kerja Muslim itu orangnya non Muslim tidak sanggup. Tapi orang kena disebut bahwa ada pikirnya yang ngomong berdosa kan dia lebih ngomong kan kalau menurut kasar sih orang Muslim. Tidak. Kan dengar dia menurut hati. Nah, kalau di Hindu apa bedanda ya. Nah, bedanda di Bali ada yang mengatakan saya tidak marah disebut kafir karena memang saya kafir. Nah, karena saya menolak Islam. Tuh gitu. Tapi tokoh-tokoh Islam justru ingin merubah istilah kafir menjadi non muslim. Nah, tentu dalam hal ini tidak ada istilah yang lebih baik, lebih sopan kecuali yang digunakan oleh Al-Quran. Bahkan nanti Abu Jahal, Abu Lahab saja kan tidak marah disebut kafir. Sampai turun surat Al-Kafirun, mereka kan tidak protes. Oh, ini tidak toleran nih surat ini. Kan tidak begitu ya. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak protes dengan turunnya surat Al-Kafirun, disebut mereka kafir? Karena mereka orang Arab, mereka mengerti bahasa Arab. Bahwa kafir itu bahasa yang halus sebagai sebutan bagi orang yang menutup hati, sehingga dakwah Islam tidak menyentuh mereka. Nah, kemudian nanti kafaro itu sesuai dengan makna bahasa gitu ya. Nah, diartikan penutup atau penghapus. Jadi apabila seorang muslim ditimpa musibah apapun ya, jadi tertusuk duri, sakit apapun, Pak. Badai penyakit orang kaya itu ya, jantung, kan begitu penyakit orang kaya. Atau penyakit orang miskin, bisul, rarameheun. Penyakit orang miskin, abdi teh komplikasi cenah kunaon, bisul, rarameheun, hapur gitu. Komplikasi disebut nanti. Nah, tetapi tentu akan menjadi penghapus dosa itu apabila diterima dengan kesabaran. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya hadis ini, kemudian juga hadis-hadis yang lain, bahwa benar Allah itu Rahmanun Rahimun. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, salah satu bukti Allah itu pengasih penyayang bahwa Allah itu Ghafurun, Maha Pengampun. Bukti Allah itu pengasih penyayang kalau ada orang berbuat baik, pahalanya minimal 10 kali lipat. Kalau orang berbuat buruk, dosanya sebanding. Kan itu kasih sayang Allah. Kemudian nanti lanjutannya Allah menetapkan aturan penimbangan pahala dan dosa, bahwa kebaikan atau pahala bisa menghilangkan, menghapus dosa atau keburukan. Jadi kurang apa gitu ya, bahwa Allah itu adil, kemudian Allah itu Dzul Fadli. Keadilan Allah
dibuktikan dengan balasan dosa. Sebanding Dzul Fadli, Allah memiliki keagungan keutamaan dengan memberikan balasan pahala 10 kali lipat. Itu kan minimal. Mestinya gitu ya, kalau Allah memiliki sifat adil saja, berbuat dosa sebanding mencuri bukanya 1000. Kalau sedekah 1000, 1000 adalah sama. Tapi ketika orang mencuri 1000, dosanya itu adil. Seorang kaki pahalanya minimal 10 lipat itu Dzul Allah memiliki. Kemudian di perhitungan pahala dan dosa ini ya, penimbangan amal itu bahwa seperti suatu dan usaha. Jika setelah ada evaluasi, usaha yang dijalani, usaha itu oleh rumusnya, aset punya. Ini untuk aset punya. Ada besar, sebesar umur 1000 orang pun besar. Kalau orang dagang banyak, dibandingin ada triliun-triliun gitu ya. Ini kira-kira dagang gorengan bala-bala gitu ya. Nah, kecuali kalau dagang martabak, itu pasti miliaran pinjamnya itu. Tapi kalau perusahaan Abu Rijal Bakri kan tidak mungkin pinjam 1-2 juta. Nah, jadi semakin besar resiko, keuntungan pun akan semakin besar. Jadi semua perusahaan pasti punya hutang, seperti kita saja, kita pasti punya hutang. Setidaknya kita pernah punya hutang. So, Ibu pernah tidak punya hutang? Pernah. Ya, cuma ada yang bayar, ada yang pura-pura lupa gitu ya. Macam-macam orang itu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa Allah menetapkan ujian-ujian yang menyenangkan, ujian-ujian yang tidak menyenangkan, tetap itu wujud kasih sayang Allah. Sampai ada pertanyaan begini, kenapa Allah mensyariatkan sholat yang 5 waktu? Kalau Allah itu maha pengasih, maha penyayang, sudah jangan ada ujian apapun, sudah masukkan saja manusia semua ke surga. Ada pemikiran begitu. Kalau Allah itu Rahman Rahim, kenapa Allah menciptakan neraka? Nah, justru Allah menetapkan syariat saum, syariat sholat, itu wujud Rahman Rahim Allah. Bahkan Allah menciptakan neraka pun itu wujud kasih sayang Allah. Bisi aya nu kekehayang ka neraka, tah disiapkeun neraka. Nya Allah mah. Kan ada orang yang tetap ingin ke neraka. Walaupun digembok, dikunci, dibongkar. Walaupun mesti bayar, dia berani bayar. So, ka diskotik bayar teu? Bayar, Pak. Ke pengajian bayar tidak? Tidak. Tapi orang mampu ke diskotik, tapi tidak mampu datang ke pengajian. Segitu gratis gitu ya. Nah, ada nanti yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Hikmah dari ditetapkannya syariat. Kan nanti kita intinya, kita ini hidup di dunia tidak untuk selamanya. Kan di awal kita sudah bahas bahwa nenek moyang kita itu Adam dan Hawa itu kan penduduk surga. Lalu kita dan keturunannya, teman Adam, kita hidup di dunia ini. Dan kita nanti akan kembali. Mesti kembali ke tempat dari mana nenek moyang kita berasal. Jangan salah jalan, jangan salah balik. Kita ini mesti kembali ke surga. Nah, makanya Imam An-Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin itu sebagai petunjuk jalan agar ketika pulang kita tidak salah. Dan juga nanti ini berupa petunjuk-petunjuk agar kita punya bekal pahala untuk di perjalanan dan setelah sampai di tempat tujuan. Nah, makanya diantaranya ada bab sabar gitu ya.
Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Dengan pahala satu huruf, 10 pahala, kan begitu. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Allah, falahu hasanun, dia dapat satu hasanah. Telah saya katakan menjadi 10 kali. Wala alu alif lam mim harfun. Aku tidak bilang alif lam mim satu huruf, tetapi huruf lam satu huruf. Jadi baca alim saja. Sudah huruf 3 hasanah kali 10. Sudah tuh. Nah, stop biasa. Ada orang yang merasa prihatin. Yang tidak apa. Hanya wajib seseorang itu mengerti bahwa ini apa yang ada paling besok. Itu berarti saya membunuh semangat Bapak Ibu untuk belajar. Ya, cek Ustaz ge teu ngarti ge teu naon. Bukan begitu. Tetapi mengerti itu mengerti bacaan dalam sholat itu bukan syarat. Jadi kalau ada orang sholat baca Fatihah tapi tak apal terjemahnya apa, sah tuh? Sah. Karena syarat sah sholat itu dia bukan syarat, rukun sholat itu diantaranya baca Fatihah. Tidak ada urusan mengerti atau tidak mengerti. Tetapi tentu kita wajib mengerti bahasa agama kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang bisa baca Fatihah, hafal, tapi tidak mengerti, sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia tidak ada usaha untuk mengerti, dosa. Dosanya itu karena tidak punya semangat untuk belajar, untuk mengerti. Nah, karena nanti kalau orang membaca lalu tidak mengerti, itu tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita sholat baca alif lam mim? Coba, Bapak Ibu pernah tidak setelah waladolin amin, lalu Al-Fatihah, Al-Baqarah awal. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, boleh tidak? Ngerti tidak apa alif lam mim itu? Kan tidak ngerti. Nah gitu ya. Jangan adug-adugan oge hoyong apal tetap moal apal. Kenapa? Karena para ulama pun ketika menafsirkan alif lam mim itu mereka sebatas mengatakan wallahu a'lamu bimuradih. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui apa makna dari alif lam mim itu. Nah, jadi sekali lagi, membaca Al-Qur'an itu satu huruf 10 pahala. Nah, surat Al-Fatihah 7 ayat berapa huruf? Dulu saya pernah tanya ya, berapa huruf? 137 huruf. Nah, sekarang tidak usah 137. Tapi bukan berarti surat Al-Fatihah 100 huruf ya. Ini untuk memudahkan saja. Taruh saja surat Al-Fatihah itu 100 huruf. Umpamanya. Lebih kan? Nah, berarti kalau kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca 100 huruf. Kali 10 kan pahalanya. Berarti membaca Fatihah kan 1000 pahalanya. Satu. Nah, 2. Dalam sehari semalam kita baca Fatihah berapa kali? 17. Kalau salat fardu saja kan? Kan satu rakaat satu Fatihah. Nah, jadi kalau kita sholatnya fardu saja, berarti kita membaca surah Al-Fatihah dalam sehari semalam itu 17 kali. Cing atuh tong fardu hungkul tong fardu hungkul. Kita tambah rawatib. Rawatib kalau qobla duhurnya 2 rakaat berarti kan 10 rakaat. Qobla duhur 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobla subuh. Ambil 2 yang 4 kan. Jadi rawatib berarti 27 rakaat. Berarti kali kita baca. Lebih rajin lagi tahajud 11. Berarti 30. Masih 2 40 10.
Fatwa duha aja. Fatwa katanya tadi saya maksudnya pernah dari 4 bulan. Itu saya senang. Ya, betul. Jadi kami saat di lain dari berarti kita baca 20. Berarti satu suruh umat satu kali baca Fatihah ibu. Kalau kita sholat 2 kali berlipat dari dia saja. Mulai suruh sholat ini ada berapa? Fatihah kita baca berapa huruf? Berapa coba? Berapa? Tahu. Tahu. Sami. Sama. Ulang ini salah bukan kata saja sembah. Tuhan berapa? Ilah satu mana masih akal. Kita merasa itu yang masuk di masa kita sedang menunggu. Kenapa ulama? Itu mereka ilustrasi ya. Ini kita ngomong kita selutut gitu ya. Nah, kata ulama itu kepada murid-muridnya, nah nanti kalian akan menyeberangi sungai. Di bawah akan banyak batu. Silahkan kalian ambil semau kalian. Silahkan ambil oleh kalian. Ada orang yang tidak mengambil sama sekali. Buat apa batu? Kan di seberang juga banyak. Ada yang syaratnya ya mah ngambil begitu 2 kiri kanan satu-satu. Ada orang ngambil memenuhi sakunya, ada orang ngambil memenuhi tasnya. Ada yang sakunya penuh, tasnya penuh, tangannya penuh. Semua nyebrang. Keesokan harinya setelah terbit matahari, ternyata yang diambil oleh mereka itu emas. Dan itu tidak bisa diremet. Tidak bisa diremet, nggak bisa diulang kejadian itu. Sama seperti hidup kita pun tidak bisa diulang. Ya Allah, aduh jadian dia. Hidup kejadian dia abdi mah loba dosa, kan tidak bisa. Makanya ada istilah menyesal itu. Ada menyesal sausum, ada menyesal seumur hidup. Menyesal sausum mah seperti petani yang menanam cabai misalkan. Ada petani yang menanam tomat. Pas panen bersamaan, yang lagi harganya bagus tuh cabai. Tomat cuma 4.000, ongkos petik saja kan. Kan kemarin tomat hancur harganya. Kaduhung temelak cabai, nama kaduhung sausum. Tapi kalau kaduhung tidak menjadi orang yang soleh, nama kaduhung saumur hirup. Dan kaduhung mah teu pernah tiheula. Ya, kaduhung mah tara tiheula. Kecuali anu nungtun doma. Pasti eta mah kaduhungna tiheula. Kan nungtun doma mah ditubruk. Kaduhung tiheula jadi ditubruk kita. Nah tiheula kaduhungna. Jadi penyesalan itu selalu datangnya di akhir. Dan setelah orang meninggal dunia tidak bisa diulang. Jadi di Quran saja gitu kan, Al-Munafikun ayat akhir. Laula akhartani ila ajalin qarib
Kalaulah engkau beri saja aku waktu sebentar saja untuk kembali ke kehidupan dunia ini, fa'asaddaqu wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Cuma Allah tidak akan bisa mengakhirkan karena itu sudah janji Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, jadi sekali lagi bahwa Allah mensyariatkan sholat, syariat-syariat yang lain, demikian pula Allah ketika menimpakan musibah kepada seseorang, syariat sholat untuk menambah pahala, nanti musibah berupa sakit dan lain sebagainya, kalau diterima dengan kesabaran akan menjadi penghapus dosa. Makanya ada sahabat yang memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin sakit terus-terusan. Tetapi jangan sampai sakitku itu menghalangi berjamaah ke masjid. Lantaran kabita itu Pak, bahwa sakit itu bisa menghapus dosa. Daripada nanti dosa itu dihapusnya di akhirat. Itu lebih berat, lebih parah. Nah, tetapi apa kita mesti meminta sakit supaya dosa dihapus? Tidak perlu gitu. Terus ngahaja hujan cicing tuh di baju. Tuang ditelat-telat, ngarah gering orang teh. Pan namun gering mat, kan nggak boleh begitu. Kita meminta ya dosa diampuni gitu, meminta di akhirat masuk surga tanpa melalui proses disentuh dulu oleh api neraka. Kan itu target utama Pak. Jadi soal itu pokoknya ke surga supaya diunya mah loba duit oge. Terus sarjana gitu kan dunia sehat beungan lu penting mah di akhirat ke surga. Cita entong kieu nya abdi mau wios di dunia sangsara oke. Ulah jangan minta begitu. Pokoknya mah di akhirat ke surga, wios di dunia mah abdi mah haroge ya Allah wios gitu. Penting aja. Maka di manfaat itu bisa ya. Masih benar kita semua. Udah kalau kita sakit tidak punya sakit terus. Kita sakit begitu ya. Ya Allah yang tidak harapan. Kalau sehat itu pun ujian Allah, cuma sesuai harapan. Miskin ujian Allah tidak sesuai harapan. Kaya ujian Allah sesuai harapan. Jadi bukan baik atau jelek. Apa kaya baik? Belum tentu, tergantung sejauh mana kita bisa membawanya gitu. Kata orang termasuk, cing bisa mawa anaknya harta teh. Walaupun nanti godaan orang kaya lebih hebat daripada godaan orang miskin. Kalau orang miskin tidak berjudi, tidak mabok, ya pantas we. Bete boga modal naoge. Ya, beli minuman keras, boro-boro, beli beas juga susah. Tapi orang kaya tidak mabok, tidak berjudi, tidak berzina, tidak bermaksiat, padahal semua fasilitas dia punya. Itu yang hebat gitu. Tentu pahalanya juga lebih besar. Makanya dalam hadis Nabi menyatakan Allah itu lebih menyukai orang mukmin yang kaya dan takwa daripada orang miskin yang takwa. Ya, orang miskin takwa baik, tapi lebih hebat itu kaya takwa. Yang paling celaka itu sudah miskin maksiat. Dalam pepatah Arab disebut ma'akbahal kufru wal iflasu. Alangkah buruknya apabila kekufuran dan kemiskinan itu bercampur pada seseorang. Beunghar maksiat masih mending, Pak. Dia bisa senang di dunia. Ini sudah fakir maksiat. Di dunia sangsara, di akhirat pun celaka gitu. Kemudian hadis yang ke-38. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Dan ketika itu beliau sedang sakit keras. Jadi Nabi itu dalam catatan sejarah beliau sakit 2 kali.
tetapi tidak ada kaitan dengan makanan. Nabi mah kan sumber penyakit dua, Pak. Satu perut, kedua pikiran. Itu seblak level 7. Nah, mencret. Itu kan dari perut, dari makanan. Cok lah, ibu-ibu mah dukanya pedas Bu ya, pedas, asam, cuka. Itu kan edik. Edik itu apa? Ketagihan, kayak candu. Terus ingin naik levelnya itu. Bu cengekna tilu, terus saya ingin naik. Cuka juga begitu. Karena saya pecandu cuka. Kalau beli bakso itu amis asem lada. Wah, atau seger bunya tengah siang mah, aduh, amis asem lada. Nah, sampai saya sempat ditanya, Pak Ustadz masih kene karena cuka. Saya itu mah suaban ya. Lah, mang can ngagoler mah moal eureun saya makan cuka. Dan betul mah saya mah ngagoler. Lambung kena sampai muntah, Pak. Nah, setelah itu bukan berhenti gitu ya, saya tidak mengharamkan cuka, cuma hati-hati saja. Ya, dikurangi kalau ada pengganti jeruk gitu ya. Nah, yang kedua, Nabi itu sakit di akhir hayatnya selama 12 hari. Demam yang sangat, yang kemudian setelah 12 hari sakit Nabi wafat. Nabi sakit itu akhir bulan Sya'ban. Kan bulan pertama Muharram, kedua Safar, ya, ketiga Rabiul Awal. Nah, Nabi itu kan wafat 12 Rabiul Awal, berarti Nabi akhir bulan sakit. Demamnya sangat tinggi. Ketimuk oleh Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Rasulullah, aku kan sakitmu itu demammu itu sabar." Wah, ya kan lagi. Udah, kan sakitnya. Karena sebelum tangannya itu terlepas oleh bentuk. Jadi demam dia loh. Kali jauh aku kan aku ajun. Jadi itu sorry aku lagi kena. Sakitnya, demamnya. Kalau umumnya orang demam 40, berarti Nabi itu hampir mendekati air mendidih. 80 derajat. Nah, kemudian kultu aku berkata lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, "Dzalika annalaka ajraini." Kalau begitu engkau mendapat pahala 2 kali lipat. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu seorang sahabat muda. Ketika beliau baru berjumpa dengan Nabi, kan umurnya baru 7 tahun. Ibnu Mas'ud itu. Artinya ketika Nabi wafat tuh belum menginjak usia 20 tahun. Tapi kalau kita lihat dialognya, seperti orang yang dewasa. Koloten gitu ya. Jadi ayah budak koloten, ayah kolot budakeun. Jadi ayah budak ke koloten itu. Karena ke koloten. Nah, karena dibiasakan. Kan kita mah kalau menjenguk orang sakit teh naon gitu ya, bingung apa yang mesti diucapkan itu ya. Coba lihat Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, sakitmu sangat berat. Nabi bilang, ya aku penyakitku itu 2 kali lipat orang normal. Kata Ibnu Mas'ud, kalau begitu engkau dapat pahala 2 kali lipat juga. Terus begitu membesarkan hati. Nah, kemudian Nabi bersabda, qala ajal. Dzalika kadalika, seperti itu. Ma min muslimin yusibuhu adan. Tidaklah menimpa seorang muslim adan, sesuatu yang menyakitkan. Saukatun atau duri, tertusuk duri, kacuga, kabeureyan gitu ya. Pamapaukoha, atau lebih rendah dari itu. Artinya setiap musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang, walaupun tertusuk duri, atau musibahnya lebih ringan dari itu, illa kafarallahu biha sayyiatihi, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya.
wa khutat anhu dunubuhu, dan akan menghapus kesalahan-kesalahannya, kama tahutu syajaratu warokoha, sebagaimana pohon yang menjatuhkan dedaunannya. Kalau di musim kering kan rag-ragan daun teh, tah siga kitu musibah. Jadi angin bisa merontokkan daun yang ada di pohon, musibah bisa merontokkan dosa pada manusia. Jadi walaupun beda redaksi, hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Nah, oleh karenanya hadis ke-39, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepada orang itu. Jadi ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, artinya Allah menghendaki kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa? Banyak, Pak. Kalau berdasarkan hadis yang sebelumnya, dosa terhapus. Jadi dengan sakit itu, apabila diterima dengan kesabaran, tetap kuncinya kan sabar ya. Karena kalau penyakitnya berat tapi itu sabar, maka Allah menjadi penghapus dosa. Sakit tetap, pahala tidak ada, dosa itu namanya. Jadi dengan yang berupa sakit, kalau diterima dengan kesabaran, satu, kita akan berkontok. Dua, ketika kita sakit, maka kita akan merasa dekat dengan Allah. Coba. Ketika berdoa itu betul-betul. Ketika kita dibawa manusia maklumat dan Allah pasal. Ketika kita merasa bahwa tidak bisa menolong. Kita tidak bisa temukan. Tidak bisa temukan. Merasa dengan uang segala urusan. Lalu Allah paksa kita. Tidak. Karena uang hanya bisa membeli obat. Tapi uang tidak bisa membeli kesehatan. Uang hanya bisa membayar dokter. Pak Harto saja, Pak, ketika sakit ditangani oleh 20 dokter kepresidenan yang 16 profesor, tetap saja meninggal dunia. Sugante anu beunghar mah anu loba duitnya moal maot gitu. Gitu ya. Jadi itu manfaat dari ujian yang berupa sakit. Nah, makanya berbahaya kalau orang tidak pernah sakit. Akan lupa kepada kematian. Kahiji sehat, kadua beunghar, Pak, tos umurna manggrung jelema kitu mah. Karena ketika kaya dan sehat, perasaan tidak akan mati itu kuat. Nah, makanya nanti Allah, bukan kita mesti sakit gitu ya, untuk mengingat kematian itu kan, kata Nabi, silakan kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah kubur kalian akan ingat kepada kematian. Karena memang tujuan dari ziarah kubur itu untuk mengingatkan bahwa kita pun akan mati, jangan sampai nanti kita terlalu terlena di kehidupan dunia ini. Nah, kemudian juga yang ke-40 ya, jangan kita meminta kematian karena musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna yanna hadukumul mauta lidurrin asobahu. Jangan seseorang dari kalian mengharap kematian karena musibah yang menimpa dirinya. Ya Allah, kieu-kieu teuing mamautkeun atuh abdi teh. Kan ada orang begitu ya. Nah, ini yang jadi dalil bunuh diri itu haram. Jangankan bunuh diri, sudah aksi. Baru berharap saya kan tidak boleh. Jangan kamu berharap. Apalagi kalau dibuktikan dengan amalia.
untuk dilegalkan, tidak dikabulkan. Datang ke MUI, ingin dikabulkan, tidak dikabulkan. Qadarullah atuh eta Nyonya Egi dia teh sembuh bertahap, terus dia mulai menghafalkan surat Al-Fatihah karena hilang, catatan di memorinya hilang. Akhirnya sembuh total. Walau alam berita terakhir si Nyonya Egi dia itu gugat cerai. Wajar lah gugat cerai itu ya, wajar gugat cerai salah itu patut mah. Gering gitu, mau disuntik mati gitu ya. Nah jadi sabda Nabi, la yatamanna yanahantukumul mauta lidurin asobahu. Jangan kalian mengharapkan kematian karena ada musibah yang menimpa. Fa'in kana la budda fa'ilan, tetapi jika memang mesti meminta. Saya pernah menjenguk orang yang stroke serangan kedua, sudah tidak bisa berkomunikasi, di ICU, monitor jantung, oksigen, input, apalagi. Saya jenguk, itu tetangga sebelahan. Saya juga tidak sengaja mau menjenguk dia, menjenguk murid karena ada penyakit apa. Pas di ruang tunggu, si ibu gitu, Bu, siapa yang sakit? Anak saya yang kedua Pak Ustadz, stroke serangan kedua. Sampai dia memohon, Ustadz tolong doakan. Nah, saya doakan seperti hadis ini. Jadi apabila kalian mesti meminta, silakan berdoa. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Jadi kalau sakit itu dan ternyata penyakitnya sangat berat, nah, doanya Allahumma ahyini, ya Allah. Kalau ahyini secara harfiah kan hidupkan. Nah, kenapa minta dihidupkan? Kan masih hidup ini, masih sakit, belum mati. Makanya ahyini di sini sembuhkan. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan. Ya Allah, jika kehidupan bagiku akan lebih baik, jika kehidupanku akan menambah kebaikan dan pahala, maka sembuhkanlah aku. Kemudian watawaffani idza kanatil wafatu khairan. Tetapi apabila kematian lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Jadi tidak ada dikte di sini. Tidak ada mengancam Allah. Matikan aku. Itu bukan begitu. Jadi jika hidup akan menjadi kebaikan bagiku, sembuhkan aku. Jika kematian lebih baik bagiku, maka wafatkan aku. Jadi tetap saja kita menyerahkan kepada keputusan Allah mana yang terbaik menurut Allah. Nah cuma nanti hati-hati kalau mendoakan orang lain, itu kata gantinya mesti diganti. Kan di sini disebutkan Allahumma ahyini, ya Allah sehatkan aku jika hidup lebih baik bagiku, dan wafatkan aku jika wafat lebih baik bagiku. Kalau untuk orang lain jangan aku, kan kata gantinya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia sih. Nah jadi saya pun ketika menjenguk orang yang tetangga kena stroke serangan kedua itu bisa kan pakai baju kayak celemek ya, karena dulu ya di muda ya, pakai baju itu. Saya walaupun tidak kerasnya, ya Allah, jika hidup lebih baik bagi orang ini segerakan, dan jika kemarin lebih bagi orang ini segera wafat. Karena istilahnya ningali kulunganana kan, terus diwalakai secara pikiran sudah ditakdirkan sempurna, bisa 100%. Kalau sudah 90% sudah. Sekarang harinya ketemu lagi di rumah, Pak Ustadz nganteu ya alhamdulillah. Saat didoakan ku Pak Ustadz. Pun anak teh senang pupus. Nah gitu ya. Ya kan kita tidak mendikte, tapi dengan melihat kondisi orang itu juga sehat oleh gitu ya, sembuh pun tetap akan menjadi beban. Nah makanya apabila ada orang yang kondisinya seperti itu, tetap kita tidak boleh mendikte Allah, tapi kita serahkan kepada keputusan Allah terbaik menurut Allah. Karena kadang-kadang menurut kita baik, menurut Allah tidak, atau sebaliknya. Nah makanya doanya itu ya kalau buat orang lain ya,
Ya Allah, sehatkan jika kehidupan lebih baik untuk orang ini, segera wafatkan kalau kematian lebih baik bagi orang ini. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi ketika kita ditimpa oleh Allah musibah yang ternyata musibah itu sangat merepotkan kita. Itu dulu ya, baru sampai hadis nomor 40. 40 ya, ini berapa hadis lagi ini? Bab sabar itu masih panjang, 46, 47, 49, 50, 53, 53 masih panjang. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua mendapatkan manfaat untuk kebaikan dalam ibadah kita. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahannya, dan insyaallah kita mohon kepada Allah agar sampai bulan yang akan datang kita bertemu dalam masa yang sama dan sehat ya. Dan tentu saja saudara-saudara kita yang pada hari ini belum sempat hadir karena sakit, mudah-mudahan bulan depan kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.